Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita minta syukur buat hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh mendengarkan, merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan dijaga, dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Satu-satunya ku andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan.
Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Haleluya Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia. Kami ucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah-Mu. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Urapi kami semua mendengarkan firman-Mu. Engkau jamah, Engkau lawat kami malam hari. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan buat hari ini, hari yang berbahagia. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bisa hadir, untuk bisa renungkan firman Tuhan malam hari ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar satu firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-31. Saya baca ayat yang ke-1 dan 2 saja ya. Mazmur 31 ayat 1 dan 2. Demikian firman Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ya. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Saudara, di sini ada sesuatu yang sangat menarik. Seorang bernama Daud, hamba Tuhan yang bernama Daud, dia berkata dalam Mazmur 31 dikatakan, padamu Tuhan aku berlindung ya. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Artinya apa saudara? Daud dikatakan bahwa Tuhan aku berlindung kepadamu. Ini membuktikan tentang apa saudara? Bahwa Daud tetap berlindung kepada Tuhan. Dia ingin Tuhan yang menjadi andalan dalam hidupnya. Malam hari ini saya berikan tema, yaitu dikatakan yang mengandalkan Tuhan tidak dipermalukan. Seperti contohnya Daud. Daud dikatakan, Tuhan ya, aku berlindung padamu, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Artinya apa? Daud berlindung pada Tuhan, membuktikan bahwa Daud mengandalkan Tuhan ya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Nah saudara, Alkitab jelas mengatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dalam Yeremia pasal 17 itu dia diberkati. Sudah, Tuhan jelas berbicara bahwa ketika kita mau mengandalkan Tuhan, engkau akan diberkati. Tetapi sebaliknya, ketika engkau tidak mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan kepintaranmu, mengandalkan manusia, maka sebaliknya engkau akan dikutuk oleh Tuhan. Saudara mau pilih yang mana? Mari hari-hari ini andalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kau alami, proses apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ya, karena Tuhan berjanji, ketika kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan katakan diberkati hidupmu. Nah, saudara, malam hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Ya, mengapa bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, saudara? Yang pertama dikatakan karena ketika kita mengandalkan kekuatan manusia itu terbatas ya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan itu tak terbatas. Berarti apa? Di luar kemampuan kita. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Yang pertama adalah, saya berikan poin yang pertama, karena ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu punya rencana yang terbaik bagi hidup orang percaya. Artinya apa? Rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, Yeremia 29:11 mengatakan bahwa
rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Ketika kita mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, saudara. Oleh karena itu, poin yang pertama saya berikan poin yang pertama adalah Tuhan punya rencana yang baik. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu, andalkan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, permasalahan saudara, mari orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia akan suka berdoa, suka bertanya kepada Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti suka berdoa seperti Daud. Ketika dia terdesak, ketika dia mengalami pergumulan yang berat, dia pasti bertanya kepada Tuhan. Ya, dia pasti berdoa kepada Tuhan. Artinya membuktikan apa? Tanpa Tuhan, Daud tidak mampu. Belajarlah hari-hari ini yang masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini, tetap andalkan Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan. Mengapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan orang yang percaya. Ya. Yang kedua, saudara, poin yang kedua, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Nah, karena Tuhan itu bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, saudara. Yang tidak bisa menjadi bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mengapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Artinya apa? Mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan spesialisasi buat mujizat. Tuhan spesialisasinya, saudara. Ketika banyak orang datang pada Yesus, ya, ketika banyak orang dikatakan mengalami keterpurukan, mereka yang mengalami sakit penyakit datang kepada Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Ya, oleh karena itu malam hari ini, saudara, tetap datang kepada Tuhan, karena Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Contoh ketika ada perkawinan di Kana dalam Yohanes pasal yang kedua, bagaimana di perkawinan itu kehabisan anggur, saudara. Bagaimana mereka takutnya, bagaimana bingung mereka. Tetapi puji Tuhan, di situ ada Yesus. Ya, Yesus mengadakan yang tidak ada jadi ada. Perkara yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya, perkara yang tidak bisa jadi bisa ketika mengandalkan Yesus. Karena itu malam hari ini, apapun pergumulan saudara, apapun permasalahan saudara, belajar kita andalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Malam hari ini, seberat apapun persoalan saudara, mari datang kepada Tuhan. Andalkan Dia. Saudara akan melihat bagaimana berkat Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita yang mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini, andalkan Dia. Karena saya percaya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Contohnya, Daud. Ketika dia terus mengandalkan Tuhan, bagaimana hidup Daud? Ya, semakin hari, semakin diangkat, dimuliakan oleh Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun persoalan saudara, mari andalkan Tuhan. Biarlah renungan yang singkat malam hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita ambil refnya saja. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa yang di surga, kami ucap syukur buat malam hari ini. Ajar setiap umat-Mu untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam keadaan situasi apapun juga. Ketika umat-Mu mengandalkan Tuhan, janji firman-Mu berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah hari-hari yang sukar, hari yang sulit ini, mari kita andalkan Tuhan. Tuhan, berkati umat malam hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Jika ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Jika ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Jamah dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.